Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ifat. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang bernama Anita Fasya dari kelas 12.5. Oke, baik. Pertama-tama silakan perkenalkan diri dulu. Oke, halo. Nama aku Anita Fasya dari kelas 12.5. Oke. Kamu itu asli warga lokal atau punya pengalaman di desa kamu? Aku asli di sana, warga lokal di sana. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Aku Desanya? dari Desa Cikontrang Citamiang, Itu di daerah mana? di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Mungkin lebih tepatnya di Jampang Tengah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kamu tahu nggak kayak asal usul atau sejarah di desa kamu gitu? Oke, asal usul dari desa aku sebenarnya nggak ada asal usul yang kayak mematok ke sejarah gitu. Cuman dulu itu desa aku ini tuh bukan salah satu desa yang tersendiri sekarang kayak desa namanya Desa Cikontrang, tapi dulu tuh dia tuh ada di satu wilayahnya itu Sagaranten, Purabaya. Nah kebetulan dia itu punya bikin daerah sendiri di daerah atas karena mungkin ada suatu konflik atau apa. Saya juga kurang tahu. Intinya desa saya itu memisah dari yang satu awalnya tuh satu regional dengan namanya Sagaranten Purabaya. Namun sekarang dia punya daerah sendiri namanya Cikontrang kayak gitu. Sangat sangat informatif sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sosial budaya di desa kamu? Sosial budaya di sana maksudnya gimana tuh? Kayak interaksinya gitu loh satu sama lain. Interaksi di sana tuh masih cukup seperti kayak di desa-desa lainnya. Di sana tuh masih kuat banget kerjasamanya, gotong royongnya, dan kayak sering kerja bakti juga. Dan di sana juga mayoritas orangnya ramah-ramah banget gitu. Kalau untuk adat istiadatnya ada kayak acara adatnya kah atau punya kayak kayak kita upacara adatnya? Oke. Mungkin untuk kayak ada acara adat istiadat mungkin lebih ke seremonial atau mungkin kebiasaan aja. Jadi di kampung aku tuh kalau misalkan ada satu keluarga yang buat acara pernikahan, kita tuh kayak ngasih amplop namanya mulang samung. Nah, si mulang samung ini tuh pihak dari si pengantin itu harus memberikan feedback kepada yang memberi amplop tersebut. Atau mungkin ya ada semacam adat istiadat kayak ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen gitu. Kita kayak makan-makan bersama satu kampung, terus habis itu tuh berdoa bersama, mengucapkan rasa syukur kayak gitu aja sih paling. Jadi benar-benar masih bertergantungan satu sama lain ya kayak gitu. Oke. Baik, ini masih menyangkut tadi pernyataan Bapak tentang jam malam. Itu apakah termasuk peraturan desa atau memang kebiasaan warga setempat aja yang memang cuacanya dingin? Ya, sebenarnya suhunya sih yang membuat mereka juga malas untuk keluar malam-malam, ya kan. Terus harus pakai jaket juga kan. Itu pernah di suhu paling dingin itu yang saya alami ya, itu di 24 derajat ada. Wah. Ya, itu dingin banget, mendingan di rumah udah. Karena di rumah pun kalaupun tidur ya mau selimut juga nggak cukup. Jadi harus pakai tambahan lagi gitu. Ya, baik. Tapi Bapak kayak tahu gitu nggak peraturan desa di sana tuh ada apa aja? Kalau peraturan-peraturan yang umum ya pada desa pada umumnya aja gitu. Cuman kalau pantangan-pantangan sih lebih spesifik yang mistis-mistis sih nggak ada yang gimana-gimana nggak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisa Utama dari kelas 1210. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Danan, yaitu narasumber saya. Yang pertama, identitas narasumber yang berasal dari warga lokal atau pengalaman di desa. Asli desa. Asli desa. Asal usul desa Bapak dari mana? Desa Tenjo. Tejo. Kenapa desa Tenjo? Ini asal usulnya sebelum desa itu banyak pohon-pohon linjo dan memang suku Sunda, maka supaya mudah diberilah nama desa Tenjo, artinya desa yang terlihat. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, seperti apa kondisi sosial budaya, peraturan desa, adat istiadat di Iya, sosial budaya di desa Tenjo masih melekat gotong royong.
baik itu pembangunan rumah maupun ada kematian dan yang lain, itu sosialnya. Pertanyaan keempat, seperti apa kondisi geografis desa tersebut? Di sana itu geografisnya cukup dingin ya, karena dia itu bertepatan di bawah kaki Gunung Kerinci yang dimana udaranya masih sejuk, asri dan dingin. Oke. Yang kelima, ceritakan apakah desa tersebut memiliki mitos? Kalau untuk mitos sih, saya pas kecil mendengar banyak ya dari kakek saya, seperti rumah sakit yang angker atau gimana, banyak lah mitosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan teman-teman. Hari ini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Mawan. pertama saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang Nah, di sini saudari seperti warga lokal atau ada pengalaman di desa tersebut dan sebutkan desa yang tinggal itu di mana. Saya asli warga lokal situ, desa saya Malang, Jawa Tengah, desanya Sumbajaya. Nah, kalau kira-kira di desa tersebut ada nggak sih asal usul atau sejarah desanya? Kalau asal usulnya saya tidak tahu pasti, cuma asal usul penamaan Pemalang itu yang saya dengar. Jadi dulu itu hutan yang banyak alam-alamnya, jadi namanya itu Pemalang, itu sih yang saya dengar. Selanjutnya, gimana sih kondisi pertama sosial budayanya dulu deh? Sosial budaya sih pastinya masih bagus banget ya, karena mereka tuh masih budaya-budaya sama adat tuh mereka masih menjalankan gitu. Kalau misalnya ada acara-acara adat mereka masih datang. Mereka ada acara adat tuh namanya Hela Gandong ya, kalau teman-teman mungkin pernah dengar. Itu tuh seperti acara, misalnya ada acara orang Islam ada acara, orang Kristen ikut, atau orang Kristen yang bikin acara, orang Islam masih ikut. Jadi persaudaraannya tuh masih kuat banget kalau soal sosial budaya. Berarti itu termasuk adat istiadat juga ya? Istiadat. Oh iya. Selamat pagi semuanya, nama saya Lintang Giba Nusantara dan saya mau memperkenalkan orang yang ingin saya interview hari ini. Nama saya Muhammad Rizky Alamin. Hari ini saya mau nanya-nanya soal daerah asal-usul Mas Rizky. Jadi saya asli orang Bugis, tepatnya di Kabupaten Bone, Kecamatan Bone, itu tepatnya di Desa Kajuara. Mas Rizky tahu nggak asal-usul Desa Kajuara tuh awalnya tuh kayak gimana sih? Kalau untuk asal-usul Desa Kajuara kurang tahu ya. Oh, kalau gitu sosial budaya di sana seperti apa ya Mas? Kalau untuk sosial budaya di sana kurang lebih sama seperti di desa-desa pada umumnya. Bedanya di sana lebih terlihat berkelompok. Ada nggak sih teh cerita-cerita mitos gitu? Ada cerita rakyat di desa-desa tuh? Ada, kayak misalkan tuh kan ada suatu daerah ya yang benar-benar yang boleh kamu masukin. Nanti kalau misalkan kamu ke sana tuh kayak kesurupan lah, atau ada kejadian yang gak diinginkan lah ya. Hal positif dan negatifnya apa sih teh yang terjadi tuh di desa-desa? Kalau positifnya tuh warganya saling gotong royong, saling bantu sesama warga ya. Terus kalau misalnya kebersamaannya juga ada. Terus negatifnya kayak itulah, kamu nggak boleh melanggar aturan yang udah ada di situ. Tapi masih banyak yang melanggar ya? Nah banyak ya, salah namanya anak rakyat ya.